Kajian Fathul Bari Kitabul Adab bab 24 Babu Fadli Man Ya'ulu Yatiman, bab keutamaan orang yang menyantuni, bahasa kitanya ya, menyantuni yatim, anak yatim. Nah, ini tidak ada kaitan secara langsung sih ya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu babu husnil ahdi minal iman. Nah, tapi ada yang ingin saya ulas sedikitnya. Di sini bab ke-23 itu minal iman, itu bagian dari iman. Sementara di antara ciri munafik, ciri khas gitulah sebutnya ya, ciri khas munafik yang Rasulullah sebutkan yang populer ada 3 ya. Di antaranya yang wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Nah, sementara orang munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW itu orang kafir yang berpura-pura Islam, artinya mereka tidak beriman sama sekali sebetulnya kan. Mereka tidak beriman dan dari semuanya sih bersumber dari hati sebetulnya kan ya. Nah, kalau menepati janji itu sebagian dari iman, karena sebetulnya jadi, mengapa disebut bagian dari iman? Nah, karena meskipun apabila misalnya seseorang berjanji kepada sesama manusia, itu hakikatnya tetap saja berjanji mengikrarkan sesuatu kepada Allah ya, karena kalau melanggar janji dengan sesama manusia itu, kalau kaitannya hanya dengan manusia, kenapa Allah marah? Kenapa gitu ya, mengingkar janji, melanggar janji itu Allah tetapkan sebagai dosa. Dosa itu pasti ada kaitan dengan Allah, pasti ada kaitan dengan urusan agama, urusan ibadah, dan tentu saja hal tersebut itu landasannya adalah iman. Nah, tambahannya sedikitnya berarti disebutkan minal imannya bagian dari iman. Nah, artinya soal ini bisa dijadikan indikasi di mana hal ini sekarang ini sudah agak biasa gitu ya, agak biasa gitu ya. Kalau seseorang itu mengucapkan sesuatu bagaimana, lalu ternyata kenyataannya itu tidak terbukti, asa biasa gitu, asa biasa ya namanya. Dan juga sekarang ini sudah mewabah, mungkin bukan mulai sih, sudah mewabah. Soal apa bahasanya mewabahnya, mengucapkan insya Allah itu semacam jadi apa namanya, bersembunyi lah gitu ya. Mestinya insya Allah itu janji. Hanya kan kalau pasti saya datang, tidak boleh mengatakan demikian, karena yang bisa memastikan itu hanya Allah. Mestinya insya Allah itu ya sama dengan pastinya menurut manusia lah. Dan mengucapkan insya Allah itu nilainya tinggi, itu menunjukkan kesadaran
bahwa hanya Allah yang bisa memastikan, dan itu juga bentuk ketawaduan seseorang kepada Allah. Di dalamnya terkandung doa, laksanakan karena saya ini akan melakukan. Ayo nama insya Allah teh, jadi insya Allah kadituna eueuh teh hari-hari apa sih artinya gitu insya Allah teh? Padahal di situ menunjukkan bentuk kesadarannya. Artinya saya ini pasti, anggaplah gitunya, pasti datang. Misalnya nanti saya ke rumah kamu, insya Allah saya ke rumah kamu besok, misalnya ngomong demikiannya. Insya Allah saya besok ke rumah kamu. Ternyata kalau besoknya tidak datang teh, pan saya insya Allah harus. Kan saya mengatakan insya Allah, naon atau insya Allah teh. Artinya padahal nilainya tinggi, itu berpahala berartinya, karena kalimat insya Allah itu kan bukan kita yang membuat, tapi Allah yang memerintah. Jika akan melakukan sesuatu jangan mengatakan pasti, karena yang tahu kepastiannya itu hanya Allah. Artinya kita ini diperintah, itu perintah Allahnya. Diperintah oleh Allah mengatakan demikian. Nah kita ini tawadu kepada Allah, artinya bahwa yang bisa memastikan hanya Allah. Dan di situ terkandung minta ditolong kepada Allah supaya bisa terwujud. Makanya kita kaitkan ke Allah. Da iya mah da niat teh henteu. Insya Allah teh ngan gitu unggul ngehibur itulah ngerahaya harapan padahal moal jadi rusak gitulah maknanya. Makna itu kan ayat Quran itu teh insya Allah maknanya jadi rusak. Nah ini hal ini jadi agak biasa gitu ya di kalangan orang Islam, kalau mengatakan insya Allah itu malah maksudnya malah mengatakan demikian itu kalau maksudnya tidak akan datang, tapi itulah seolah-olah menghibur, memberi harapan, seolah-olah kita ini benar gitu mau datang, padahal enggak. Eta mah pemelintiran, berartinya pengerusakan itu terhadap, ya itulah makna kalimat tersebut. Padahal kalau sudah terucap demikian, itu janji berarti. Dan menepati janji itu menunjukkan keimanan seseorang. Itulahnya ini nih yang kemarin nih, itu yang perlu saya mengulas sedikit demikian. Husnul ahdi minal iman, baik dalam hal lah itunya berjanji, artinya menepati janji itu bagian dari imannya. Ya, seperti kemarin juga kan satuan-satuan iman itu kan banyak, ada kemarin disebutkan hadisnya ada 70 satuan lebih yang namanya iman itu. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Artinya di sini akidah berarti akidah, keyakinan, tauhid. La ilaha illallahnya seseorang itu seperti apa? Kalau kokoh, mantap berarti imannya. Karena muslim seburuk apapun muslim tetap saja dia orang Islam, hanya kan keimanannya yang beragam. Kadar keimanannya yang beragam. Kalau muslim, seorang muslim, kalau orang Islam ya seseorang yang beragama Islam. Kadar keimanannya yang ini yang beragam, katakanlah mulai dari yang sempurna imannya sampai hanya orang Islam yang hanya punya iman sebesar debu, itu kan di situ. Di mana Rasulullah sendiri sudah menyebutkan bahwa kadar keimanan seseorang saja itu akan terus fluktuatif, naik turun. Itu kadar keimanan tuh, di antaranya yang ini. Artinya ini kalau yang tadinya seolah mewabah, seolah biasa. Kalau seseorang berjanji kemudian mengatakan sesuatu lalu tidak dilaksanakan, itu seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Ketika ditanya oleh kamana kamari reka dia, oh ya itu aya naon, memang dia tidak mengusahakan untuk datang.
Padahal sudah mengatakan saya akan ke rumah kamu besok, tapi enggak diusahakan itu malah insya Allah saya ke rumah kamu teh ngen saukur ngahibur gitu nanti. Nah, padahal itu menentukan, itu menunjukkan itu kadar keimanan seseorang. Nah artinya kalau memang sudah mayoritas itu orang Islam itu seperti itu, nah ini masalahnya berarti imannya rendah. Itu menunjukkannya kadar keimanan yang rendah. Nah, karena ini judul sih ininya, memang hadisnya juga kan demikian sih ya. Judul yang dimunculkan oleh Imam Bukhari itu Husnul Ahdi Minal Iman. Apalagi kalau menurut Al-Baqarah ayat 27 itu kan, allazina yang kuduna ahdallah, orang-orang yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah, mimba dimisaki, setelah disepakati bersama gitulah antara Allah dan dirinya. Itu sebetulnya yang paling mendasar tentang menepati janji itu adalah memenuhi apa yang ada di Al-Baqarah 27 tersebut. Ya, orang-orang yang disebut di ayat 26 sebelumnya gitu ya, yang durhaka, yang celaka gitu, yaitu allazina yang kuduna ahdallah, dia yaitu orang-orang yang memutuskan, orang-orang yang melanggar janjinya dengan Allah setelah mimba dimisaki, setelah disepakati bersama. Jadi sebetulnya yang paling mendasar tentang menepati janji itu adalah konsisten untuk taat. Nah ini kan jelas menunjukkan keimanan. Karena isi perjanjian antara Allah dengan manusia itu adalah taat gitu kepada Allah. Itunya isi perjanjian itu yang disebut di Al-Baqarah ayat 27 itu isinya itu demikian, dan itu disepakati, ditandatangani katakanlah oleh manusia. Pantas kalau kemudian orang tidak taat oleh Allah dihukum. Kenapa? Dia melanggar kesepakatan. Orang itu berarti melanggar perjanjian. Nah silakanlah dibuka lagi nya tuh di surat Al-Baqarah ayat 27 itu bunyi ayatnya, allazina yang quluna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah. Yang mana? Taat itu sudah ditandatangani oleh semua manusia, sehingga tidak bisa kalau ada manusia yang tidak taat lalu ditanya, dihisab oleh Allah, kenapa tidak taat? Kapan saya menyanggupi? Nah itu nggak bisa. Nggak bisa mengelak demikiannya. Kapan saya menyanggupi untuk taat? Kalau saya mau bertuhan kepada siapa saja, terserah saya. Nggak bisa demikian. Semua manusia yang diciptakan, dilahirkan itu memegang surat perjanjian yang ditandatanganinya sendiri, itulah hanya bahasanya begini, untuk taat. Tidak taat, pelanggaran, berarti melanggar. Nah ini sebetulnya jadi yang pokoknya dalam bab 23 kemarin, husnul ahdi itu adalah konsisten janji nama untuk taat. Karena itulah isi surat perjanjiannya. Hingga Allah, ya jadilah saya ciptakan kamu sebagai manusia dan itu jadi loba teh. Ya yang tidak di ACC lah, yang tidak dijadikan lah gitu oleh Allahnya, kemudian lahir sebagai manusia juga banyak. Nah kalau yang jadi diciptakan oleh Allah benar-benar jadi sebagai manusia hidup di dunia, perjanjiannya itu adalah taat kepada Allah. Sehingga kan logika kita mudah lah, mengapa orang yang tidak taat diazab oleh Allah itu kenapa? Kenapa yang tidak taat kepada Allah itu oleh Allah disiksa, diazab, melanggar perjanjian? Berarti itu masalah nanti. Nah dan itu kan sangat terkait dengan keimanan, di mana satuan-satuan iman itu yang paling mendasar dan hal terbesar itu adalah tauhid. Tidak ada Tuhan selain
Allah gitunya di dalam hadisnya kemarin ya, iman itu ada 70 satuan, di dalamnya terdapat 70 satuan lebih. Yang terberat, yang terbesar, yang mendasar adalah la ilaha illallah. Ya, laha yang tertinggi nilainya itu yang terbesar adalah la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan satuan iman yang paling kecil, yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Mau diamalkan enggak? Itu sudah perjanjian dengan Allah, mau disingkirkan berarti. Tidak iman ker lemah diantap. Berarti kadar keimanan kan yang menentukannya. Nah itulah yang kemarin tanya, yang pokok itu yang ingin saya ulas itu sebetulnya yang pokok adalah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 27 tadi. Pada prakteknya meskipun seseorang berjanjinya itu terhadap sesama manusia, kalau tidak ditepati dosa enggak? Enggak, itu bagian dari itu bagian dari taat. Itu bagian itu dari ketaatan kepada Allah. Sementara ketaatan kepada Allah itu tadi sangat terkait erat dengan kadar keimanan. Kalau orang yang kadar keimanannya tinggi apalagi sempurna kan ketaatannya juga pol pasti. Tapi orang yang kadar imannya hanya sebesar debu, ketaatannya seperti apa? Karena iman yang sebesar demikian itu tidak akan bisa, tidak akan kuat gitulahnya untuk mendorong pemiliknya taat kepada Allah. Anggaplah kita katakan begini, kalau seorang muslim itu iman di dalam hatinya sebesar debu, emang daikeun wudu gitu jelema kitu udah mau mengerjakan wudu enggak? Iman yang mendorong untuk mengerjakan wudu di dalam hatinya hanya sebesar debu, nggak akan ada, nggak akan bisa. Ah sekarang yang baru lah, bab menyantuni anak yatim. Di sini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari adalah keutamaan menyantuni anak yatim. Nah hadisnya. An Abdul Aziz ibni Abi Hazimin qala haddatsani abi qala sami itu tidiyo padahalnya sami itu Sahlabna Sa'din anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa qala bi isba'aihi as-sababati wal wusta. Apa yang naik nih hadisnya nih, cuma sekian. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bersabda, aku dan yang menyantuni lah itunya, aku dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini. Nah, gitunya, aku dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini. Wa qala bi isbi'aihi as-sababati wal wusta. Nah, beliau mengatakan demikian sambil berisyarat menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Berisyarat seperti ini, artinya dekat maksudnya ya. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga itu seperti ini. Rasulullah merapatkan gitunya dua jarinya, jari as-sababah telunjuk, al-wusta jari tengah. Itulah demikian tanya hadisnya. Ya, sangat pendek bahkan hadisnya, aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu di dalam surga dekat, artinya ya. Beliau menyampaikannya, mengatakan demikian tadi di dalam surga seperti ini. Beliau mengatakannya sambil berisyarat menempelkan
dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, sekarang dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keterangannya tidak panjang-panjang, tapi banyak gitu. Tidak panjang-panjang penjelasannya, tapi banyak. Ponoknya gok Ibnu Karim penjelasannya teh. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip, ini yang seringnya dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengutip perkataan Ibnu Battal. Dia mengambil, Ibnu Battal ini mengambil dari terutama kata-kata terakhir dari Rasulullah SAW yang menunjukkan itu tanya kedekatan orang yang menyantuni anak yatim dengan beliau di dalam surga. Nah, Ibnu Battal di sini lebih ke menekankan gitu ya, seperti inilah kurang lebih ininya Ibnu Battal mengatakannya. Hakun alaman sami'a hazal hadisa, maka Allah hakun teh ini kata-kata Ibnu Battal sih ya. Boleh diterjemahkan wajiblah kalau begitu gitulah, wajiblah kalau begitu. Orang yang sudah mendengar hadis ini untuk mengamalkannya. Gitu Ibnu Battal mengatakannya, harus nih orang yang sudah mendengar hadis ini harus mengamalkannya. Liyakuna rafiqon Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, supaya dekat gitu, supaya dekat nanti dengan Nabi SAW di dalam surga. Jelas memang dari sabda nabinya pun dengan isyarat Rasulullah menyebutnya, bukan dengan lisan dekat, bukan begitu, dengan ini merapatkan dua jarinya gitu Rasulullah tanya. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini nih nanti. Itu kan lebih terasanya dengan isyarat demikian, bukan dekat. Nah, kalau dekat biasanya kan kalau dekat disebutnya kata sifat itu kan relatif. Atau kita balikan bahasanya, orang yang menyantuni anak yatim itu nanti dekat denganku di surga. Itu relatif, sedekat apa? Kalau dengan isyarat, nah Rasulullah SAW sampai berisyaratnya menempelkan itu kedua jarinya rapat, amat sangat, berarti amat sangat dekat. Nah Ibnu Battal mengatakan demikiannya, hakun deh. Ini terjemah saja kurang lebih demikian. Haruslah kalau begitu, itunya bagi orang yang sudah mendengar hadis ini, orang yang mengetahui hadis ini untuk mengamalkannya. Liyakuna rafiqon Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, supaya menjadi rafiq dekat sihnya, supaya dekat itu nanti dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Wala manzilata fil akhirati afdalu min zalika, dan tidak ada tempat yang lebih utama, tidak ada tempat yang lebih mulia nanti di akhirat yang melebihi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dekat dengan Nabi. Meskipun ini baru satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengutip itu pernyataan Ibnu Battal, di mana Ibnu Battal ini menekankan ilahnya kalau kita lakukan gitulah ya teh. Ibnu Battal menekankan demikian nih. Ya, Ibnu Battal menekankan demikian nih, lakukan nih, amalkan hadis ini. Itunya yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip Ibnu Battal, karena Ibnu Battal menekankan itu, makanya diawali dengan hakunnya harus kalau begitu. Ya, Ibnu Battal menekankan etana bukan soal orang kedekatna, bukan itu, tapi Ibnu Battal menekankan itunya
lakukan, amalkan gitunya. Apa yang sudah mengetahui hadis ini amalkan supaya, nah kata-kata Rafiq itu dekat. Kalau di surat An-Nisa ayat 69 juga itu menggunakan Rafiq. Itu yang mayyuti'illaha war rasula. Nanti dekatnya itu sedekat apa gitu, maksudnya kan sedekat apa, sementara di hadisnya tadi Rasulullah kan sudah menggambarkan dengan isyarat nempel gitu antara dua jarinya. Nah di surat An-Nisa itu mayyuti'illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mayyuti'illaha war rasula karena ulaika ma'alazina an'amallahu alaihim, mereka itu akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya mayyuti'illaha war rasula itu ayat ari geus bacakeun sok paroho wae da apal atuh eta teh. Mayyuti'illaha war rasula ulaika ma'alazina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, ada 4 kelompok yang telah diberi nikmat oleh Allah. 1 minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassolihin. Ulaika kana wa hasuna ulaika rafiqon, artinya untuk di sana menjadi kawan, nah bahasanya apalah gitu ya. Wahasuna ulaika, nah mereka inilah 4 kelompok inilah wahasuna ulaika rafiqon, yang baik untuk menjadi rafiq teh, untuk menjadi apa namanya, kawan, saudara atau apalah bahasanya gitunya, untuk menjadi dekat dengan siapa, dengan mereka, itu yang baik. Dekatnya wahasuna ulaika rafiqon itu di ayatnya. Nah lebar lah ayat dia sedikit sihnya, lebar ta ayat nabi. Allah menyebut orang-orang yang telah diberi nikmat itu ada 4. 1 minan nabiyyin, para nabi. 2 para siddiq. 3 syuhada. 4 solihinnya di ayatnya. Meskipun di situ menggunakan huruf waw, lah bahasa Arabinya lumayan ya. Minan nabiyyina wa gitu pakai waw, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin gitunya di dalam ayatnya. Wawunya sendiri itu huruf ataf, kata sambung kalau dalam bahasa kita. Hanya kalau di dalam bahasa Arab itu dan setiap mau menyebut dannya disebut. Kalau bahasa Indonesia kan enggak kan, koma terakhir lah dan. Padahal semuanya dan gitu. Nah makna huruf ataf waw ini li mutlaqil jam'i namanya. Tidak menunjukkan urutan, tapi semuanya. Pokoknya semuanya ya, tapi tidak termasuk urutan. Tapi kalau melihat urutan yang disebut oleh Allah, orang yang telah diberi nikmat itu siapa saja? Yang pertama disebut kan Nabi. Mereka inilah manusia yang paling utama kan. Mereka inilah manusia terbaik, manusia pilihan Allah, manusia yang paling utama, disebut paling dulu. Yang telah diberi nikmat itu paling dulu pasti para nabi. Setelah itu siddiq. Setelah itu syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun huruf wawunya tidak menunjukkan urutan, apakah nama ya ada 4 lah gitulahnya, tidak menunjukkan urutan, tapi dari penyebutannya itu urutan. Siddiq dengan syuhada lebih utama mana? Ya siddiqnya yang dengan yang mati syahid lebih utama mana?
Lebih utama Abu Bakar atau dibandingkan dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu contohnya, contoh seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab, yang 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab itu diantaranya Zubair bin Awam, kalahkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sahabat paling utama, mengalahkan semua yang syahid. Abu Bakar tidak mati syahid di medan perang. Tapi sahabat paling utama itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu as-siddiq. Dan di dalam pembahasan tentang siddiq, isunya kemarinnya siddiq teh berusaha, anggaplah berusaha untuk selalu benar dan benar, pokoknya yang dilakukannya itu diusahakan selalu yang benar. Meskipun sebagai manusia mesti adalah kekurangannya, pasti masih ada, kesalahannya tetap akan ada, kelemahannya akan ada. Tapi orangnya sendiri, siddiq itu adalah orang yang terus menerus selalu berusaha untuk yang benar. Nah, ini siddiq. Kalau di dalam hadis, banyak hadis bahkan, kalau di banyak hadis Allah menerangkan keutamaan orang yang mati syahid seperti apa. Yang diterangkannya, keutamaan orang yang mati syahid itu dari Allah nanti akan seperti apa, diberi apa. Ternyata yang siddiq juga sama sebetulnya. Sampai Rasulullah kan menganjurkan gitunya, berdoalah kepada Allah, minta kesyahidan, bukan minta syahid, bukan minta mati syahid, bukan, minta kesyahidan, yaitu minta kepada Allah, minta diberi minta diberi derajat lah gitunya, tempat dan kemuliaan seperti yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Bisa nggak mendapatkan? Ini berarti bisa nggak mendapatkan sesuatu keutamaan, bukan sesuatu lahnya. Bisa nggak kita meraih lah gitunya, mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan kepada yang mati syahid, padahal kita tidak mati syahid. Nah, itu bisa demikian. Kenapa? Minta kepada Allah kesyahidannya loh. Yang dimaksud kesyahidan itu ya minta kepada Allah apa yang Allah berikan kepada mereka itu ternyata bisa itu diminta dan akan diberikan oleh Allah, meskipun kepada orang yang tidak gugur, yang bukan gugur di medan perang, tapi derajatnya sama, kemuliaannya sama, keutamaannya sama, yaitu dengan cara siddiq, karena ini lebih dari yang syahid. Ya, meskipun tadi kalau melihat urutannya itu bukan urutannya, melihat huruf wawu atap kata sambungnya bukan kemudian. Nah, kalau kemudian kan baru kan menunjukkan urutan. Setelah A, kemudian B, kemudian C, kan itu berurutan. Kalau ini dan anu, sebetulnya secara makna huruf wawunya itu tidak menunjukkan urutan, tapi dari kelompok yang disebut oleh Allah itu menunjukkan urutan. Artinya yang siddiq itu lebih dari yang syahid. Yang siddiq itu lebih dari yang syahid. Yang pertama disebut oleh Allah adalah minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua siddiq. Dan kenyataannya, buktinya Abu Bakar itu mengalahkan sahabat yang mati syahid. Abu Bakar sahabat paling utama. Abu Bakar itu orang nomor 1, orang terdepan, terbaik di antara semua sahabat, padahal tidak mati syahid. Sementara yang mati syahid sahabat kan sangat banyak. Ke Abu Bakar mah, karena Abu Bakar itu meskipun tidak mati syahid, dia itu siddiq. Ya telahnya lebar biasa ada yang terlintas itu di dalam pikiran tentang ayat tersebut, di mana tadinya kan ayat itu menyebut ada kata-kata Rafiq. Apa sih Rafiq itu?
Ayat tersebut menyebutkan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu ada 4 Allah menyebutnya: para nabi, siddiq, syuhada, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqo. Nah, mereka inilah orang-orang terbaik, anggaplah gitunya. Mereka inilah orang-orang terbaik untuk menjadi sebutannya kah saudara dekatkah, kawan dekatkah gitu nanti di surga. Nah, 4 kelompok orang ini. Nah, ternyata dari 4 kelompok orang itu seperti tadi Allah menyebutkannya, oh ternyata siddiq itu lebih baik daripada syuhada. Contoh yang jelasnya, Abu Bakar mengalahkan mereka yang mati syahid. Dan siddiq itu adalah orang yang selalu terus menerus tidak berhenti untuk benar dan benar, pokoknya malah meskipun ya gitulah kelemahan, kekurangan, kesalahan masih ada, tapi semuanya dianggap tidak berarti oleh Allah gitulah. Dianggap tidak berarti, seperti Abu Bakar As-Siddiq masuk surga tanpa hisab. Emang nggak punya dosa? Kan ada pasti, tapi tidak dianggap tidak berarti di mata Allah, karena yaitu tadi berusaha benar dan benar pokoknya mah. Kalaupun ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, nah pasti hal-hal kecil dan yang tidak berarti, tidak dianggap oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang Rasulullah sendiri pernah menyebut kepada Abu Bakar, saya takut dosa lah gitulah, misalnya saya takut dosa. Bukankah kamu pernah sakit? Ya. Pernah capek? Ya. Rariwuh? Ya. Tuh hapus lah kuno gitu ge. Artinya kan dosa seperti apa yang bisa terhapus hanya dengan kapusing, kecapek, kariwuh, makaning pusing tenggal poe ngomong gitu teh. Nepi ka masjid jam 8 isuk-isuk. Rek lohor teh lantaran di imah pusing. Nah, ka dia deui ya. Satu tanya yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dari Ibnu Battal menekankan karena berdasarkan bahwa dekat dengan Nabi seperti yang beliau isyaratkan di hadisnya kan, dekat dengan Nabi la manzilata fil akhirah afdalu minha. Tidak ada tempat yang lebih utama, lebih baik di akhirat nanti selain dari ini, yaitu dekat dengan Nabi. Ini salah satu amal yang bisa dijalankan untuk meraih. Tetap saja target akhir sasaran itu adalah dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Ini juga kan yang pernah diinginkan. Ini juga yang diinginkan oleh Robi'ah al-Aslami. Ya mau seringnya saya ulang-ulang nih hadis ini nih ya. Robi'ah al-Aslami ditanya oleh Rasulullah, kamu ingin apa? Nanti saya berdoa. Ternyata Robi'ah al-Aslami mengatakan, ini nanti lah anu murafaqataka fil jannah. Oh ya itu ternyata yang diingin. Aku ingin bertetangga, bahasa kitanya. Aku ingin dekat, murafaqah ya rafiq, berarti aku ingin dekat dengan Tuhan di dalam surga. Itu diinginkan oleh para sahabat. Tapi kepada Robi'ah Rasulullah memerintahkan apa? Yang banyak ya salat sunatnya. Itu kan Rasulullah memerintah, bukan ini kan yang diperintahkan. Nah, berarti tetap saja beramal itu sesuai dengan kemampuan. Berarti ternyata bukan hanya ini, Rasulullah tidak menekankan ini kepada Robi'ah. Rasulullah menekankan fa'aini ala nafsika bi kasrotis sujud. Bantulah aku kalau begitu. Saya akan berdoa, tapi bantu aku ini dengan kamu harus banyak mengerjakan sholat sunat. Berarti kan disesuaikan sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian teknis nih, menyantuni anak yatim itu bagaimana?
Teknisnya Allah tidak menyebutkan, tidak menentukan teknisnya seperti apa. Apa perlu dibuat darul aitam, rumah yatim? Darul aitam itu bahasa Arab sih. Apa perlu dibentuk rumah yatim? Plus minusnya apa? Ya plus minusnya karena itu kan tidak ditetapkan oleh Islam. Ada rumah yatim, menyantuni yatimnya iya, tapi teknis kan ada plus minusnya nggak? Kalau orang yang dititipkan di rumah yatim itu baru dulur gitu itu teh. Ari wana mangna akina ninina aya keneh itu eta budak nepi ka disimpen di dinya. Itulah plus minusnya, ini soal plus minusnya gitu. Saya nggak mengatakan jelek, soal plus minusnya. Jangan-jangan nanti si anak merasa diasingkan. Tadi aku ku uana, tadi aku ku emangna, tadi aku ku akina ku ninina nggak kan itu titipkan. Kemudian panti jompo juga seperti itu. Itu barudakna kamarana gitu nepi ka orang tua manula lansia yang mestinya kan sebutan penyakit kolot ya tuh belikan dan sebagainya, malah di sekolah diasingkan mau ngurus kolotna titip penulahkeun bae sabaraha dibayar nyeri teh kolotnya digitukeun teh. Itu mah soal plus minusnya begitunya. Nah malah ada hadisnya Rasulullah menyabdakan bahwa rumah seorang muslim itu adalah rumah bagi anak yatim. Nah, itu soal teknis ya tentu kalau menyantuni anak yatimnya jelas dalilnya seperti ini kan, dengan keutamaan wah begini nanti di dalam surga. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu dekat di dalam surga. Teknis mah mangga eta nu disebut keduniaan teh nu kitunya, silakanlah dipikirkan bagaimana yang terbaik. Karena sekarang kan ada yaitu ada rumah yatim, ada rumah jompo, rumah jomlo, rumah jomlo aya ge bira jodoh eta mah. Anak yatim, rumah jompo itu hanya perlu dipikirkan plus minusnya saja. Karena kalau merawat anak yatim iya, merawat orang tua iya. Saya ingat ada yang ingat cuma judul tulisannya sih. Yang masih ingat kalau isinya sudah agak lupa-lupa. Tapi dari judulnya gitulah. Intinya saya masih ingat tentang apa berarti ini. Dulu ada majalah risalah kecilnya zaman almarhum Musa Abdul Rahman, risalah formatnya masih kecil, ukuran berapa kali berapa. Ada satu judul tulisan orang tua bukan besi tua judulnya. Jero ta judul teh sok geura. Orang tua bukan besi tua. Anggaplah ini contohnya, kalau nggak salah di dalamnya ada contoh begini, ya orang tua yang sudah harus duduk di kursi roda, segala harus dilayani sampai ke apa namanya lah urusan ke kamar mandinya pun harus dilayani. Terkadang pada diri anak-anaknya yang merawatnya lah, anak-anaknya katakanlah ya suka muncul lah gitu. Nah, apa benar gitu ininya? Lamun kolot mah budak negering, komo kritis mah ka rumah sakit. Wah ceurik lagi meureun nepi ka teh sare tah nungguan budak yang ceurikan budak kunyaahna. Nah ari budak ditanya kolotna anu keur gering ripuh kumaha cenah ayeuna dalamun gedang teh mah cenah geus eumeur ngajawab teh geura cenah dalamun gedang teh mah geus eumeur eta kakolot tah budak kakolot mungkin gitu, orang tua kepada anak gak mungkin. Tah ieu nu ngurus teh ari barudak nu garurus
Ternyata setelahnya gitulah, kalau pagi-pagi dorong kursi rodanya, dijemur, dipangmoyankeun, pusing teh, capek dari teh rasaan teh ngurus kolot hiji bariku sararea. Setelah orang tuanya meninggal, karasa kurang keneh ngurus teh. Geus eueuh kakara karasa, emang kok kolot teh diomongkeun kitu sih samemehna, kayak aing geus eueuh sia karasa mah paling gemewek sia kabisa teh cek kolot teh betul lah harita menurut karasaeun, kayak aing geus eueuh sia karasa mah benar. Setelah orang tuanya tidak ada, semuanya menyesal, merasa kurang ngurus teh, semuanya merasa menyesal gitu. Pan asal mah pusing isuk duh pangmoyankeun komo geus kacai pusing na meureun karena itulah. Oke geus wae eta dulu saya ingatnya. Dan karena juga ada hadis ini tentang merawat orang tuanya. Celakalah orang yang memiliki orang tua, katakanlah memiliki orang tua yang mesti dirawat. Celakalah seseorang yang memiliki orang tua yang mesti dirawat tapi tidak memasukkannya ke surga. Artinya ya birrul walidain, tidak birrul walidain gitu, dalam kondisi orang tua yang harus dirawat. Boro-boro nepi kana birrul walidain beureun eta mah ngadorong moyan wae pusing. Kitu wae kukulutus gitu. Atuh jauh kana birrul walidain mah kitu mah moyankeun wae pira ge teu capek atuh. Nah, celakalah orang yang memiliki orang tua yang harus dirawat tapi tidak memasukkannya ke surga, artinya tidak dijadikan bahan untuk birrul walidain, justru kondisi demikian. Ya, tidak merawatnya dengan baik, dengan sebaik-baiknya lah gitunya. Itu dah ada hadis yang demikian. Nah, kan dia nih menekankan ya, Ibnu Battal nih menekankan, meskipun tadinya soal saya ingin bertetangga, ya siapapun ingin, saya kiranya bertetangga dekat bersama gitu Rasulullah di dalam surga. Tetapi dengan hadis yang tadinya bahwa Robi'ah juga sama punya keinginan demikian, tapi oleh yang ditekankan, yang disampaikan Rasulullah bukan yang ini. Artinya disesuaikanlah dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Karena intinya di dalam ayat An-Nisa 69 tadinya, yang akan bersama dengan 4 kelompok tadi itu siapa? Di awal sudah disebutkan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, itu kan jadi sangat menyeluruh yang tadi. Pokoknya mah jangan melanggar janji dengan Allah, karena kita sudah menandatangani berani hidup di dunia ini hanya untuk taat. Kan itu intinya nya numim allazina yang kuduna ahdallahi mim ba'di misaki. Secara menyeluruh sebetulnya, bukan hanya satu amal yang ini. Nah, adapun ini tentu nih ya, kalau kondisinya memungkinkan ya silakan gitu amal ini dijalankan. Berarti amal ini salah satu lah itunya salah satu amal yang bisa menyampaikan kepada kondisi di mana di dalam surganya nanti berdekatan dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi bukan hanya satu-satunya, bukan hanya ini cara untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Dan juga tadi teknisnya rada ribet itulah. Ya, ada rumah yatim tuh, ada plus minusnya pasti, itunya maksudnya ada plus minusnya. Tapi kalau Rasulullah sebetulnya tadi sudah menyebutkan bahwa rumah seorang muslim itu adalah rumah bagi anak yatim. Apakah anak yatimnya yang harus dibawa ke rumah, dikukut di imah? Nah, pas demikian sama lah bagaimana itu mah teknisnya, pikirkan bagaimana baiknya plus minusnya apa. Ya, tentu dengan niat ini, katakanlahnya niat seperti kata Ibnu Battal, amalkan gitu hadis ini.
Nah, kemudian yang kedua, nah tentang makna kedekatannya, ternyata di dalam hadis lain, di dalam kitabul li'an, ya, Rasulullah SAW itu mendekatkan dua jarinya, kemudian membukanya, gitu, mendekatkan jarinya, kemudian membukanya, merenggangkannya. Kalau di sini kan seperti ini. Nah, di dalam kitabul li'an itu sudah, kalau di urutan pembahasan hadis-hadis sahih Bukhari sudah lewat berarti. Nah, kemudian Rasulullah merenggangkan. Nah, ini maknanya gitu ya, bahwa merenggangkan kedua jarinya setelah beliau merapatkannya, ini menunjukkan, tetap saja seperti ini jadinya, menunjukkan bahwa dekat ya, tapi derajatnya jangan sekali-kali menjadi bisi gitunya, memaknainya jadi sederajat dengan Nabi. Kan mana ada orang yang mampu, yang bisa sederajat dengan Nabi, mendekati saja enggak. Tapi kalau dalam arti yang ini tadinya murafaqah itu bahasa kitanya lah, bertetangga, berdekatan. Kalau bertetangga kan kesannya kan rumah, bukan rumah orang di surga mah, istana Nabi itunya, berdekatan dengan tempat tinggal atau istana yang diberikan oleh Allah, itu malah berdekatan dengan Nabi. Itu mungkin karena surga Firdaus itu bukan khusus untuk, bukan hanya untuk para nabi, bukan hanya untuk para nabi, tapi semua para nabi pasti di sana. Semua nabi pasti di surga Firdaus, di surga terhebat, tertinggi lah gitunya. Semua nabi di sana. Dengan keutamaan ya sebagai seorang nabi gitunya, semuanya oleh Allah diganjar gitu disebutnya, diganjar, diberi bayaran terbaik yaitu surga Firdaus. Semua nabi di sana. Tapi surga Firdaus itu tidak hanya Allah peruntukkan bagi nabi. Kalau seseorang seperti Robi'ah, saya ingin, bahasa kitanya bertetangga, ingin dekat nanti denganmu di surga, di mana berarti? Berarti kan sama-sama di surga Firdaus, tapi dengan derajat yang beda lah. Jadi orang tetangga nu hiji beunghar nu hiji miskin, bisa kan bertetangga, berdekatan? Tah siga gitulah ini nabi dengan segala kemuliaannya, derajatnya dan sebagainya. Lalu Robi'ah mungkinnya lah kita anggapnya yang sudah disebut. Robi'ah juga di sana berdekatan mungkin, tapi kan nggak akan sama segala-galanya dengan yang didapat oleh nabi, yang didapat oleh Rasulullah. Kan tempat didinya gitu, artinya bisa berada menempati, berada di surga Firdaus, berdekatan dengan Rasulullah, bisa. Mending nupang bututna di surga Firdaus, mending nupang alusna di surga nupang handapna. Mending nupana. Arti ini maksudnya jangan diartikan nanti akan sederajat, sejajar dengan Nabi. Wah, nggak akan pernah kejadian. Tapi kalau ditempatkan bersama Nabi mungkin, yaitu sama-sama menjadi penghuni surga Firdaus. Tapi derajatnya, kemuliaannya nggak akan sama. Tapi kan lebih baik biarlah mendapatkan, sebutlah istana terjelek, fasilitas terendah, tapi di surga Firdaus, daripada di surga yang paling rendah. Kan setiap tingkatan itu sudah menunjukkan derajatnya juga beda-beda. Setiap tingkatan semakin rendah lah, yaitu kenikmatannya, derajatnya, fasilitasnya. Bidadarinya juga beda. Apaan bidadari juga beda? Kan beda ya, ayah hadisnya ya. Daya hadisnya ya mah
orang yang masuk surga Firdaus itu oleh Allah nanti akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Tapi orang yang masuk penghuni yang tingkatan surga paling rendah, bidadarinya 2. Nah hadis ya teman, nah hadis segitu teman. Allah akan menikahkan, tong dibayarkan ayeuna atau kamu ibu-ibu mah ngomongnya hari abdi kumaha tungke baru ditinggalkan si akang lah itu baru jeung bidadari tong dibayarkan ti ayeuna lah. Memang hadisnya demikian. Itu apa namanya mencek orang mah iming-iming sok sing kabita atuh ku surga teh. Gak ada diskriminasi ke ibu-ibu kumaha, sama lah pokoknya mah dengan yang didapat oleh laki-laki lah gitunya, soal apa namanya ya segalanya, soal kenikmatannya dan sebagainya. Malah ya diskriminasi. Allah itu maha adil. Ini ibu-ibu nu macana jual bau di ayeuna ditinggalkeun ke urang cenah ieu si akang di ditu jeung bidadari we oces seluruhan lu. Padahal ada hadis yang ini kan, perempuan dunia disebut nanti kan, perempuan dunia yang masuk surga itu lebih utama, jauh lebih baik daripada bidadari yang disediakan di sana. Berarti mau ditinggalkan moal ibu itu tenang ya tuh. Moal mau ditinggalkan atuh mau nepi atau bidadari di situ. Nah itu bidadari nanti sebutlah diciptakan oleh Allah di sana itu mah. Kalau perempuan dunia bahkan dari dunia kan datang ke sana, nu itu ge bidadari surga teh kalah sebetulnya oleh perempuan dunia. Nya gitu 72 maju kabeh suruh si ibu tim salika tek aroces lah ngewa. Mau lebih ti saya mau. Beda kan tuh kan derajatnya beda. Berarti ya katakanlah istananya, fasilitasnya yang didapatkannya ya rasa nikmatnya beda, tidak akan sama. Nah tentu yang tertinggi itu di surga Firdaus dengan istana, fasilitas segala yang paling rendah. Tapi di surga Firdaus mending eta gitu kan daripada di numpang handapna diberi istana terbaik di tingkat surga terakhir. Diberilah istana terbaik di tingkatan surga terakhir. Anger bagian nyeuk kopi. Anger bagian nyeuk kopi di surga panghandapna teh beri panu deket ka neraka mah atuh kopi kudu ditaheur gitu ka neraka. Di interkom kudu surga Firdaus kopi 2 naheur ke neraka. Surga Firdaus jauh ke neraka lagi itu. Anger sebutkan istana terbaik di surga yang paling rendah, mending istana terburuk di surga Firdaus. Gitu kan logikanya lah dengan memang beda derajatnya. Adalah ya banyak orang kali-kali atuh senang orang teh nunggu mentak geuna gitu teh. Anu ya teh hadis tentang eta tanya penghuni surga itu ya berada di tingkatan surganya masing-masing ya, dengan jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan surga berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Artinya kan ya sudahlah jadi penghuni surganya masing-masing ya, berarti sesuai dengan amalannya. Jatah surga mana nih yang didapatkan ya, sesuai dengan amalannya. Seminggu sekali aya waktuna oleh Allah diberi kopi darat eta teh bertemunya dari semua tingkatan penghuni surga bisa kumpul di satu tempat. Ya bertemulah gitunya panggil di lantai seberapa dinya. Saya ke 27 karena kahula teh anu kitu. Aduh saya dari 35 di bawah 50 mah ke neraka lah heulanya nya 2 minggu jadi ditu. Nya 2 miliar tahun jadi neraka ripuhnya. Tak ada tempat bertemu itu di
di satu tempat lah, bukan pasar sih, karena bukan jual beli. Di satu tempat bertemulah setiap penghuni surga itu seminggu sekali pada hari Jumat. Di surga ada nanti bertemu semuanya, berkumpul. Setelah cukuplah waktunya bertemu, ya kembalilah ke tingkatan surganya masing-masing. Dan setiap kembali itu penampilannya akan semakin menarik, semakin menawan. Kalau penghuni neraka mah semakin hancur kan gitu, semakin hancur terus disiksa. Ini justru penampilan penghuni surga mah dari minggu ke minggu malah akan terus semakin bekin menarik, bekin menawan, begi pikahayangan, menggairahkan mungkin lah gitunya. Nah masing-masing kita ngobrol, baca surga didinya tak gitu karena ya masing-masing berarti yang dirasakannya. Hanya kalau penghuni surga yang di bawah cik cengasaan dia tuh bisa punten komo numpang handapna hayang ari arak di Firdaus juga kumaha rasana moal kabagean. Oh itu khusus untuk ya kan kenikmatannya sudah ditakar, dijatah oleh Allah sesuai dengan tingkatan surganya masing-masing. Tong hayang nu di luhur dah amal lagi kan sakitueun, dah amal lagi anu pikeun kanya fasilitas eta we lah. Beda teh nu kelas atas fasilitasna ge mobil 2 pintu ari obe geus eta jatahna loh, jangan hayang naik 2 pintu eta jatahna berarti memang sakitu eta ge harus dinikmati eta ge untung sakitu teu nikreuh sia ke kantor sebenarnya tak kieu gitulah eta mah sunatullah sebutna teh disesuaikan pasti. Nah kadari pasar Jumat sih disebutkan UBT-nya ada hadis tentang pasar bukan pasar sebetulnya karena tidak ada jual beli. Allah menyediakan segala macam di sana, tinggal ambil. Disebutkan nantinya penghuni surga yang memerlukan yang ada di sana tinggal ambil. Tinggal belanja semingguan gitu yang minuman kulkas itu di dinya teh, tapi itu kudu meuli sih. Datang gadinya, wow mawa kontainer baru kagok. Sugentek bawa troli, kagok troli mau bawa kontainer sekali teh. Pek kadinya tah semingguan ke Jumat harup kali deui pek. Bisi dinya yang jeruk yang jamblang aya huni. Aya cereme. Nah yang dimaksud ini, jadi jangan ininya Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini benar bisa dikatakan dekat dengan Nabi, tapi jangan diartikan jadi sederajat dengan Nabi. Nggak akan kejadian, tidak sama sekali. Dekat boleh, dekat iya. Ya dengan hadis Robi'ah juga Rasulullah kan mengiyahkan, membenarkan, oh boleh kalau begitu menjadi tetanggaku lah anggap. Nah bisa kalau bertetangga, karena memang surga Firdaus tidak hanya Allah khususkan bagi Nabi. Bahkan di hadis yang menerangkan tentang surga Firdaus itu Rasulullah malah memerintahkan, fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta kepada Allah, memohon, berdoa, pentah wanci urang mata surga Firdaus pek. Boleh artinya. Tapi kan juga harus disesuaikan. Ya kan harus disesuaikan. Artinya jadilah orang itu Rasulullah substansi namalah itulah. Rasulullah itu memerintahkan jadilah orang yang kalau minta surga Firdaus itu kamu tidak malu besok. Mintalah surga Firdaus. Caranya bisa ngomong mah ke Allah, ya Allah berilah aku surga Firdaus. Allah teh gara-gara teu atel teh nu kieu cenah yang surga Firdaus. Artinya Rasul itu mendorong. Boleh sok da moal dikoretkeun cik urang Sunda moal dikoretkeun moal teu dibikeun moal ti Allah mah kari kanu taat mah tadi apa yang tidak Allah berikan. Sebetulnya hadis itu mendorong sebetulnya ya, jadilah kamu orang yang kalau minta surga Firdaus itu kamu tidak malu sok hadis itu teh.
menjadi orang yang pantas itu. Kalau kamu itu minta surga, minta bayaran tertinggi, berarti minta bayaran yang paling baik, yang paling mahal, efek baik. Kalau teh udah menang mau dicarek, dan kudu nalipak maneh, mun teu bisa ka dia orang panglipakeun. Teu nalipak maneh, maneh teu bisa nalipak maneh ka dia orang panglipakeun. Dipikul kudu ditalipak batur mah tuh. Nah maksudnya ya ini bukan dekat ya, tapi jangan diartikan menjadi sederajat, sejajar dengan Nabi, beda. Anggaplah tadinya meskipun sama-sama di surga Firdaus, tapi anggap sebetulnya fasilitas apa yang diberikan Allah jangan sama, jangan harap sama dengan yang didapat oleh para nabi. Nah kemudian yang ketiga, ada juga yang memaknai ini berdasarkan hadisnya, berdasarkan hadis riwayat siapa nih tadi kita baca nih. At-Tabrani, hadis riwayat At-Tabrani ini ya. Ini maknanya ma'i fil jannati kahataini, bersamaku gitu di dalam surga seperti ini. Ini ada redaksi yang agak berbedanya di riwayat At-Tabrani untuk hadis yang ini. Ma'i artinya bersamaku, fil jannati di dalam surga seperti ini. Nah ini maknanya qorbul manzilati halad dukhulil jannah. Nah ini lebih bisa diterima nih, qorbul manzilah teh rumah gitulah, tempatnya berdekatan dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Ini yang lebih ininya, karena tadi sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menyebutkan gitu, menerangkan bahwa dari isyarat Rasulullah yang menempelkan jari itu bukan artinya jadi sejajar, sederajat. Nah maknanya adalah ayyakunal muradu korbal jan manzilati, diberi tempat, diberinya tempatnya ketika di surga itu diberi tempat yang dekat dengan Rasulullah SAW ketika di dalam surga. Nah kemudian satu lagi nih, ada hadis riwayat sahaya Abu Ya'la. Ini hadis Bukhari yang jarang-jarang disebut nih. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, resep mairi maca hadis tentangnya surga, padahal resep atuh pihak pikar sepeun ini anu edisi ya dengarana. Ana awalu man yaftahu babal jannah. Akulah orang pertama yang membuka pintu surga. Itunya jadi pintu surga itu tertutup berarti nya tertutup teh iraha. Ayeuna ke Ramadan dibuka ke Syawal tutup deui Ramadan. Seberapa kali ya bulan Ramadan teh iraha ayana. Hayo bisi ke kukuring ditutup kok anjeun dibuka. Tutup buka teruk saking selna. Bisi kitu pantas surga teh nu rugi mah pas urang asup teu bisa buka tah eta. Ari asup lain ayeuna ban engke. Ari ayeuna mah buka tutup paduli teuing ci urang teh ayeuna merek buka rek nutup padahal ka ditu rek ayeuna. Nah itu teh makna hadis itu teh apabila datang bulan Ramadan pintu surga dibuka terus orang ka ditu iraha. Engke cenah tah nu rugi mah mun urang hayang asup pantau nutup. Ai baheula dibuka. Ai baheula dibuka. Kok masih gak bieu mah ge. Hayo buka tutup leungit kuncina. Ini juga terkait dengan nu eta teh nya orang-orang bergerombol itu surga sudah terlihat tapi masih tertutup. Mereka datang kepada Nabi Adam, tolong bukakan pintu surga. Nabi Adam mengatakan, aku nggak bisa, kan dulu aku diusir dari sana. Kadinya deui diusir deui, saya rugi. Mau rugi 2 kali cek Nabi Adam teh. Dulu saya kan diusir dari sana.
Kalau saya sekarang beberanian non jual muka ku Allah teh naon maneh sia beberanianan. Akhirnya kan minta tolongnya ke Rasulullah SAW. Ini ternyata nih, akulah orang yang pertama membuka pintu surga. Ana awalu man yaftahu babal jannah. Fa iza mra'atan tubadiruni. Wah iya, ini jangan merasa didiskriminasi jadi perempuan. Adil Allah mah. Ternyata kan Rasulullah membuka pintu surga. Faiza mra'atun, ternyata ada seorang perempuan yang menyusul di belakangku. Ini persis di belakang Nabi nih. Ternyata ada seorang perempuan yang menyusulku. Fa'aqulu man anti, kamu siapa? Jajak ke surga banyak buru-buru itu. Aku membuka pintu itu ternyata ada seseorang yang menyusul fa'akulu, lalu aku katakan man anti, kamu siapa? Fatakulu, dia menjawab anam ro'atun ta'ayyamat ala ayyamin aitamin li, akulah orang yang menyantuni anak-anak yatim yang aku miliki, anak sendiri ya mah. Ya, akulah yang menyantuni anak-anak yatimku sendiri. Nah gitu tah hadisnya teh ini di antara keutamaan, di antara keutamaan lah gitunya menyantuni mau orang tuanya, orang tua kandungnya gitu, ataupun orang lainnya yang menyantuni anak yatim orang. Ini yang di hadis ini ya orang tuanya sendiri, ibunya berarti kan ari yatim mau bapak no tanya, ya ibunya sendiri ternyata nih punya keutamaan seperti ini. Rasulullah membuka pintu surga, ini seorang perempuan yang tiba-tiba di lap terakhir jauh deket aja Nabi. Wah ya di dia terus ibu, kamu siapa? Biasa menyalip di tikungan teh si ibu jago ya. Menyalip di tikungan, kamu siapa? Saya merawat anak-anak yatim yang saya miliki. Nah kata-kata tubadiruni di dalam hadisnya barusannya ini menunjukkan tadkhulu ma'i aw tadkhulu fi asari. Maknanya bisa dia masuk surga bersamaku atau dia masuk surga dengan di jalan yang sama, berarti ke surga Firdaus kan. Dia ini masuk surga bersamaku atau dia masuk surga dengan mengikuti jalan yang sama dengan yang dilalui oleh Rasulullah. Nah, sampai di sinilah nanya. Jadi ini benar-benar gitu intinya. Ini salah satu amal. Bukan hanya ininya tapinya ini salah satu amal yang bisa seperti yang Robiah, ini salah satu amal lain mungkinnya yang bisa mendekatkan seseorang, yang bisa menjadikan seseorang berdekatan, bertetangga dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Itulah intinya ya bab yang sekarang nih. Makanya ini kan judulnya keutamaannya kan, bab fadlu, bab keutamaan. Yang menyantuni anak yatim itu salah satu bentuk amal gitu yang bisa menyampaikan seseorang. Nah sekarang juga menyantuni anak yatim kan kebanyakannya ngasih uang kasih ke rumah yatim. Nah terus bener nggak? Ya lanjut aja, benar nggak gitu? Jadi sudah merasa menyantuni anak yatim nih. Misalnya lah gitunya kasih uang gitulah mengeluarkan donasi gitu ke rumah yatim, atau kalau ada acara panggil anak yatimnya beri amplop hiji ewang mending sasapol teh gitu teh menyantuni anak yatim teh. Banyaknya yang demikian lah itu caranya. Itu mungkin harus yang tadi lah plus minusnya coba dipikirkan lagi yang bagaimana, tapi keutamaannya jelas. Hadis barusan menunjukkan kan luar biasa. Kalaupun tidak bersama Nabi, dia masuknya melalui jalan yang dilalui oleh Nabi menuju surganya, berarti sama ke surga Firdaus. Terakhir ya sedikit lagi lahnya. Ini ada statement terakhir nih dari Ibnu Hajar Al Asqalani, menyebutnya guru kami, menyebutnya teh qala syaikhuna
Guru kami mengatakannya di dalam syarah Sunan At-Tirmizi, apa sih hikmahnya gitunya? Apa hikmahnya? Fi kauni kafiril yatimi yusbihu fi dukhulil jannah aw syabahat manzilatahu. Apa hikmahnya Rasulullah menyabdakan demikian? Bahwa yang menyantuni anak yatim itu menyerupai beliau dalam hal masuk surganya, atau menyerupai, atau bukan sama tadilahnya, berada di tempat yang sama di dalam surga, bahkan berdekatan. Nah karena iya Rasulullah ini ojero luar biasa. Ini sebetulnya perlu waktu nih ya, menerangkannya harus agak panjang nih. Ini hikmahnya begini, Rasulullah SAW itu kan diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang layak kiluna amrodinahum. Mereka itu Rasulullah diutus di tengah-tengah kaum yang buta urusan agama, jahiliyahnya. Allah diutus oleh Rasulullah itu di tengah-tengah orang-orang yang buta agama. Maka beliaulah yang menjadi pembimbing, beliaulah yang menjadi kafiran lahum mu'alliman wa mursyidan. Beliaulah yang membimbing mereka, yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim. Dina ayat nama Rasulullah yang diutus di kaumnya itu, Rasulullah yang membersihkan akidah, membersihkan amal mereka, mengajarkan ilmu dan hikmah, dan menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju terang. Itu disebutnya kafilun. Tadi teh kafilul yatim teh, kalau terjemah tadi kan menyantuni ya. Kan Rasulullah bukan menyantuni kaumnya sebetulnya, tapi lebih dari itu, bukan hanya menyantuni, tetapi Rasulullah lah yang tadi mengajarkan, menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama, menyelamatkan amal mereka, mengajari ilmu dan hikmah, hingga mereka itu orang jahiliyah dari hidup dalam gelap menjadi terang. Takafilul yatim teh kitu lainan saukur mere amplop. Hikmahnya gitu harus terhadap anak yatim itu bimbing mereka, ajari mereka nepi ka salamat hirup nanti gitu. Tak itu kafilul yatim. Nah hikmahnya adalah Rasulullah SAW begitu tadinya seperti ini nanti berada di dalam surga. Nah hikmahnya adalah Rasulullah dulu mau diutus di tengah kaum yang demikian. Nah yang disebut kafilul yatim itu demikian, seperti Rasulullah terhadap umatnya. Bacakan ayatnya, ajari mereka, bimbing mereka ya, sampai hidup mereka itu ya anak-anak kan hidupnya gelap, berarti kan gelap itu bukan dalam arti tidak tahu urusan agama kan, ya anak-anak mana tahu urusan agama. Harus sampai kepada si anak yatim itu hidupnya dari gelap menjadi terang. Eta hikmah nanti. Itu makna menyantuni anak yatim tanya bukan hanya sekedar tadi culeos lah gitu, kirim duitnya, kirim amplopnya, terus itu kumaha nggak tahu, bukan, berarti bukan demikian yang disebut kafilul yatim teh. Nah demikian juga kafilul yatim, dia melakukan hal yang sama terhadap orang yang man la yaqilu amro dinahum bal wala dunyahum, terhadap manusia yang buta urusan agama bahkan urusan dunianya. Anak-anak namanya juga anak-anak kan, anak-anak yatim. Wa yursiduhu wa yu'allimuhu wa yuhsinu adabahu, ajari itu mereka, dibimbing mereka, ajari mereka, yuhsinu adabaha, baguskan akhlak mereka, itunya baguskan akhlak mereka, artinya harus diberi ilmu. Fazaharat munasabatu zalikata, kalau begitu jelas, berarti jelas sekarang ya nanti yang disebut keutamaannya sampai demikian itu bagaimana.
kan bukan hanya donasi, itunya sudah merasa menyantuni, jauh kene atau gitu mah. Harus seperti ini, harus seperti Nabi terhadap umatnya dulu bagaimana. Intinya intinya dari asalnya hidup di dalam kejahiliahan menjadi para sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Seperti itu mestinya yang disebut menyantuni yatim. Ini kan dibimbing, diajari, dibaguskan akhlaknya gitunya. Itu mah soalnya perlu diberi dahar, tong diomongin atuh gitu banyak piraku emang tuh raes. Cukup ku angin darna. Itu kan itu nama. Justru ini kan seolah-olah hanya sekedar ini untuk makannya, ini untuk pakaiannya, bimbingannya, ajarannya gitu. Mana itu sebetulnya kan yang lebih seperti itulah yang disebut kafilul yatim, seperti Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan terhadap umatnya di mana Allah mengutus beliau di sana. Intinya kan dari orang-orang yang sesat, hidup jahiliyah, sampai menjadi para sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kita sebut kafilul yatim begitunya, bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan jasmaninya, bukan hanya sekedar tadinya untuk makan, untuk pakaiannya, itu malah nggak berarti sebetulnya.